Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anik Suryanti Kusuma. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data. Apa saja sih yang harus kita ketahui sebelum kita belajar tentang basis data? Yang paling kita pelajari itu paling pertama yang kita harus tahu itu adalah tentang data. Apa itu data? Ya, data itu adalah fakta. Nah, di sini yang dimaksud dengan fakta itu adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dicatat. Ya, jadi sesuatu yang dapat disimpan dan dicatat itu adalah berupa fakta. Fakta di sini ada dua. Saya jelaskan di sini adalah fakta itu ada dua. Fakta itu bisa berupa objek, bisa juga berupa kejadian. Nah, yang bagaimana fakta berupa objek tersebut? Ya, nah fakta yang berupa objek itu adalah contohnya di sini kita ketahui bahwa ada yang namanya objek mahasiswa. Jadi objek itu maksudnya ada sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba. Nah, itu namanya objek. Oke, nah di sini contohnya adalah mahasiswa. Mahasiswa, objek mahasiswa apa yang bisa kita catat? Ya, yang bisa kita catat di dalam mahasiswa itu adalah ada NIM, ada nama, ada alamat, dan yang lainnya. Oke, kemudian objek dosen. Objek dosen yang bisa kita catat itu apa? Objek dosen itu ada NIM, ada nama, dan ada alamat. Kemudian untuk objek mata kuliah. Nah, untuk objek mata kuliah yang bisa kita catat itu adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Itu adalah fakta yang berupa objek. Nah, sekarang untuk fakta yang kedua. Fakta yang kedua yaitu adalah berupa kejadian. Fakta yang berupa kejadian di sini itu adalah segala sesuatu yang dilakukan. Ya. Misalkan contohnya kejadian yang bisa dilakukan itu contohnya dalam sistem informasi akademik itu misalkan adalah presensi, kehadiran. Itu adalah berupa kejadian, yaitu kehadiran. Yang bisa kita catat apa di dalam kejadian tersebut, di dalam presensi? Yang bisa kita catat itu adalah tanggal berapa dia hadir, pada mata kuliah apa. Jadi yang kita catat adalah kode mata kuliahnya, jam berapa, kemudian NIM, mahasiswa siapa yang datang, kemudian dosen siapa yang mengajar. Yang kita catat berupa adalah NIM-nya. Dan kejadian KRS seperti juga. Setelah kejadian tersebut kita catat, di sini untuk mencatat itu ada berbagai macam data yang kita catat. Nah, data tersebut bisa berupa angka, bisa berupa tulisan. Nah, data yang kita catat berupa angka, berupa tulisan, itu juga bisa kita sebut dengan yang namanya traditional database. Sedangkan data yang dicatat yang berupa suara, video, gambar itu sering disebut dengan multimedia database. Sedangkan data yang dicatat dalam bentuk peta, dalam bentuk geografis, ya, itu sering disebut dengan GIS, yaitu Geographic Information Database. Oke, nah ini adalah berdasarkan data yang ada di dalam database yang biasanya kita catat. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa database itu adalah segala sesuatu, kumpulan dari data-data yang saling berelasi. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa database itu adalah kumpulan dari data-data yang saling berhubungan. Nah, untuk database di sini kita yang memerlukan yang namanya DBMS. DBMS itu apa? DBMS itu adalah suatu tools yang akan membantu kita di dalam mengelola yang namanya database. Apa syarat dari suatu software itu bisa dikatakan sebagai DBMS? Ya, nah syarat yang pertama yaitu adalah mampu mendefinisikan data itu sendiri, ya, mampu mendefinisikan data itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah membangun suatu database. Dia mampu membangun suatu database. Jadi software itu bisa membangun suatu database. Yang ketiga itu adalah mampu melakukan manipulasi data, bisa memperbaiki data yang ada di dalamnya.
Nah, contoh dari DBMS di sini softwarenya itu adalah ada yang namanya SQL Server, ada yang namanya Oracle, ada yang namanya MySQL, ada yang namanya Microsoft Access. Ya, ini adalah salah satu contoh tools DBMS. Dari yang kita lihat tadi bahwa di dalam suatu database ya kita kenal, kita sudah tahu ini ada database. Kemudian ada toolsnya, yaitu adalah misalkan yang kita pakai adalah MySQL. Nah, gabungan dari keduanya ini bisa dikatakan sebagai database system. Ya. Nah, ini tidak akan bisa langsung kita manfaatkan. Jadi masih ada elemen-elemen dari database system yang harus kita tambahkan lagi. Tidak hanya cukup dengan dua ini saja. Ya, tadi ada database, kemudian ada DBMS. Nah, berikutnya itu adalah pastinya kita akan membutuhkan hardware, yaitu adalah komputer itu sendiri. Ya, untuk memanfaatkan dari database tersebut, kita membutuhkan yang namanya hardware, yaitu komputer itu sendiri. Dan kemudian komputer itu juga akan membutuhkan yang namanya sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan dari komputer tersebut. Ya. Nah, yang mengoperasikan itu siapa? Yang mengoperasikan itu disebut dengan user. Ya, nanti yang akan mengoperasikan dari sistem tersebut disebut dengan user. Nah, satu lagi elemen. Nah, sebenarnya di sini elemen di sini itu boleh ada, boleh tidak. Tetapi elemen di sini itu sangat membantu kita di dalam mengelola suatu database yang disebut dengan aplikasi lain. Maksud dari aplikasi lain itu apa? Itu adalah suatu sistem, suatu program yang ada di depan dari database tersebut. Contohnya misalkan nanti adik-adik datang ke supermarket. Yang adik-adik lihat itu adalah yang ada di layar kasir itu adalah aplikasi lainnya. Ya, jadi itu adalah berupa sistem, di mana di belakang dari sistem tersebut itu ada database-nya. Jadi aplikasi lain di sini maksudnya adalah untuk mengelola dari database tersebut, bagaimana kita menggunakan dari database tersebut. Ya, karena kemungkinan user yang akan menggunakan sistem ini adalah bukan orang IT. Nah, apa saja sih keuntungan dari kita menggunakan yang namanya database dibandingkan dengan yang tidak menggunakan database ya, dengan yang menggunakan database ya. Yang pertama itu adalah multiple user. Jadi satu database itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya tadi itu adalah supermarket. Bisa dalam satuan waktu itu bisa kasirnya menggunakan dalam waktu transaksi, kemudian gudangnya juga menginputkan data misalkan. Jadi dalam satu kejadian itu, dalam satu database itu digunakan oleh banyak orang. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah keamanan data. Data tersebut aman jika kita menggunakan suatu yang namanya database. Jadi kita bisa mengelola siapa aja sih yang bisa masuk ke dalam data tersebut, usernya siapa aja, kita bisa mengaturnya nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah kelengkapan data. Data tersebut yang kita simpan ke dalam satu database itu akan sangat lengkap. Misalnya kita mencari tentang berapa penjualan di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, itu semuanya datanya ada. Kita bisa mendapatkan data selengkap mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya. Kemudian ada kemudahan dalam pengontrolan data. Nah, di sini kemudahan dalam pengontrolan data, jadi kita bisa mengatur nanti misalkan manajer dia bisa ngapain aja, kemudian si kasir dia bisa ngapain aja, gitu mudah dikontrol dan dari manapun. Kalau dengan era yang sekarang dari manapun tidak harus ada di tempat itu, kita bisa mengontrol data tersebut. Yang terakhir itu adalah kemudahan dalam pembuatan aplikasinya. Jadi aplikasi sangat mudah kita buat jika kita menggunakan yang namanya database. Kalau kita lihat sekarang di semua sistem yang ada itu pasti menggunakan database. Tidak ada sistem yang tidak menggunakan database. Sistem yang sekecil apapun itu menggunakan yang namanya database. Handphone yang adik-adik mungkin pakai sekarang itu contoh kecilnya itu juga sudah menggunakan yang namanya database. Ya, kontak. Ya, itu dari mana kita tahu? Misalnya kita mau mencari, yang huruf depannya S, langsung dia muncul.
Ya, semuanya huruf S. Jadi itu sudah contoh kecil dari penggunaan database. Oke, ya mudah-mudahan untuk konsep database ini bisa dipahami. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk konsep database. Kita ketemu di dalam materi berikutnya. Terima kasih.